如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Putuskan, lonceng pagi semakin panjang, gendang malam yang berat, Gunung Meru terbenam dalam awan yang berkabut. Dari matahari terbit hingga cahaya malam, langit di Cakrawala berubah, awan putih berubah menjadi anjing abu-abu yang lewat, waktu akhirnya tidak pernah berhenti untuk siapapun. Kuil Tianyin yang megah dan megah, berdiri dengan megah di Gunung Meru, seperti raksasa yang penuh kasih yang mengawasi dunia. Banyak manusia yang datang dari segala arah berkumpul di pagi hari, menghadap patung-patung dewa di kuil Buddha dan bersujud, menceritakan kebahagiaan atau kesedihan mereka sendiri keinginan, mencari berkah dewa. Jutaan orang datang, berkumpul, jutaan bubar, pergi, hari demi hari, tidak pernah sekalipun berubah, berkumpul dan bubar seperti waktu. Hanya para dewa dan patung-patung emas Buddha di kuil, lampu altar yang tak henti-hentinya di aula, asap keriting yang meninggi, yang melihat semua perubahan kehidupan di dunia. Ghost Li, atau Zhang Xiaofan pada waktu itu, sekali lagi masuk ke rumah kecil tempat puing-puing biksu suci Puzi itu. 1 hari dan malam berlalu lagi, selama periode ini, tidak ada yang bergerak di rumah kecil itu. Puhong Master pernah datang ke halaman kecil di luar rumah, berhenti untuk waktu yang lama lalu menghela nafas dan pergi. Hanya Fei Xiang, sejak dia melihat Ghost Li memasuki rumah itu, dia telah berdiri di luar di halaman, dengan kesabaran yang luar biasa menunggu. Tidak ada yang tahu, alasan mengapa Fei Xiang berdiri di sana tetapi termasuk Puhong Master, para biksu kuil Tianyin lainnya tidak pernah memintanya, dan Fei Xiang juga, berdiri di sana sendirian dan bertekad, seolah-olah menunggu sesuatu. Sisa-sisa matahari seperti darah, memantulkan sisi barat matahari terbenam merah, mengawasi dari kejauhan. Tampaknya ada lapisan tipis cahaya keemasan di tepi awan, sangat indah. Surga dan keindahan bumi, sebenarnya selalu ada di samping, hanya apakah Anda melihatnya atau tidak, apakah Anda punya hati atau tidak. Fei Xiang menatap jauh ke matahari terbenam, menatap kosong, berdiri selama 1 malam dan malam, wajahnya yang halus dan lembut tampaknya tidak menunjukkan sedikit pun rasa lelah, sebaliknya dalam tatapannya yang jelas, berkilauan dengan kilap kebijaksanaan yang dalam. Apa yang kamu lihat? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari samping. Fei Xiang terkejut, keluar dari pikirannya, melihat bahwa Puhong Master telah tiba di halaman lagi, berdiri di samping dirinya sendiri, tersenyum dan menatapnya. Fei Xiang menggenggam kedua tangannya dan menjawab, membalas guru, murid sedang melihat cahaya matahari terbenam di barat, tiba-tiba tercerahkan dan tenggelam dalam pikiran, tidak menyadari bahwa guru ada di sini, guru yang diabaikan. Puhong guru tersenyum dan berkata, kebiasaan dan etiket sepele, tidak perlu keberatan, saya bertanya-tanya dari matahari terbenam di barat, apa yang telah Anda tercerahkan? Fei Xiang ragu-ragu sejenak, berkata, murid berdiri di sini selama sehari dan malam, mengamati bintang-bintang di malam hari dan melihat langit biru di siang hari, sampai saat ini yang surut, matahari terbit tenggelam di timur, hanya sisa-sisa dari cahaya yang menerangi langit barat. Tidak bisa menahan rasa sedih, hidup seperti itu, waktu seperti itu, semua ciptaan di langit dan bumi adalah seperti itu. Murid sesat sebenarnya tidak tahu hidup antara surga dan bumi ini. Saya sangat kecil seperti setetes air di lautan. Apa arti hidup? Tuan Puhong mengangguk dan berkata, kecerdasanmu benar-benar melampaui yang lain, murid. Makhluk hidup di langit dan bumi ini, masing-masing dan setiap dari mereka memiliki nasib mereka, sehingga meskipun hal-hal selalu berubah, pada akhirnya tidak dapat melanggar kehendak dewa. Anda dapat memahami tingkat kebenaran ini dari terbit dan terbenamnya matahari, itu sudah luar biasa. Fei Xiang dengan hormat membungkuk kepada Tuan Puhong, berkata, terima kasih guru atas pujian Anda, murid tidak berani. Hanya saja meskipun murid telah memahaminya, kebingungan di hatiku malah menjadi lebih besar. Murid tidak mengerti, meskipun nasib seseorang ditakdirkan, semua ciptaan pada akhirnya akan layu dan jatuh,
manusia yang tak terhitung ini bekerja keras sepanjang hidup mereka, terjerat dalam dunia ini dendam dan kasih sayang. Untuk apa ini? Buddha berkata untuk membebaskan semua makhluk hidup dari siksaan. Semua makhluk hidup dapat memutus siklus samsara dan mencapai pencerahan, tetapi semua makhluk hidup mungkin tidak mau dibebaskan oleh Buddha. Mengapa demikian? Mungkinkah tanah kebahagiaan tertinggi di barat dikatakan oleh Buddha, tidak ada kebencian, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan, tidak dapat benar-benar menarik makhluk fana. Murid bodoh, guru tolong bimbing saya. Berbicara, Feixiang menundukkan kepalanya, menggenggam kedua telapak tangannya, dan meneriakkan. Puhong Master mengawasi Feixiang untuk waktu yang lama, perlahan mengangguk, senyum terungkap di wajahnya tetapi dia tidak segera menjawab, sebaliknya melihat ke arah yang Feixiang pandangi saat ini. Matahari terbenam di barat. Setelah menontonnya sebentar, kata, apa yang baru saja Anda lihat, apakah ini matahari terbenam di barat? Feixiang berkata, ya, murid melihat waktu berlalu dengan cepat pada saat ini, matahari terbit terbenam di barat, waktu tidak ada lagi, hati saya sedih dan bingung. Oleh karena itu mintalah nasihat guru. Puhong Master tersenyum dan berkata, hanya sesaat, sisa matahari ini akan terbenam sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan cahaya matahari terbenam ini, tidak lagi terlihat. Feixiang merasa sedikit bingung, tidak tahu apa yang dimaksud Puhong Master dan hanya bisa mengakui, berkata, itu benar. Tuan Puhong memperhatikan cakrawala barat, melihat matahari perlahan terbenam, langit berubah lebih gelap, senja perlahan mendekat. Dengan acuh tak acuh berkata, matahari sore tidak berperasaan, tidak boleh diminta untuk tinggal. Tapi besok pagi, apakah Anda masih bisa melihat matahari terbit? Tubuh Feixiang bergetar, hatinya sepertinya tergerak. Untuk saat dia terdiam, wajahnya menunjukkan perenungannya. Puhong Master menoleh dan menatap Feixiang, senyum tipis di wajahnya, dia tidak berbicara lagi. Langit berangsur-angsur gelap, matahari sore akhirnya menghilang sepenuhnya, beberapa saat kemudian, bulan yang cerah perlahan naik dari timur, cahaya bulan seperti air, menerangi cahaya yang jernih dan terang, tumpah ke dunia fana. Dalam adegan malam, kuil Tianyin di bawah sinar rembulan yang tenang dan indah, meskipun tidak lagi sesibuk dan semarak seperti di siang hari tetapi memiliki jenis lain dari keindahan hening yang sunyi. Dan kuil Tianyin kecil di Gunung Meru, di halaman kecil itu, guru dan muridnya diam, berdiri dengan tenang di halaman, di angin sepoi-sepoi gunung yang berhembus dengan lembut dan mengacak-acak sudut pakaian mereka, diam-diam berdiri. Untuk waktu yang tidak diketahui, bulan berangsur-angsur bergerak ke tengah langit, di halaman kecil yang tenang, terdengar tawa ringan. Feixiang bergembira di wajahnya, melangkah maju beberapa langkah, berjalan ke tengah halaman kecil, mengangkat kepalanya dan memandangi bulan, melihat sinar bulan yang menyilaukan, menyinari langsung pada jubah biarawan putih kebiruannya, seolah-olah seperti embun beku. Feixiang tertawa, berbalik, berlutut di hadapan Tuan Puhong yang telah tersenyum, menggenggam kedua telapak tangannya membungkuk dan berkata, terima kasih banyak atas bimbingan guru, murid itu memahami. Mata Tuan Puhong penuh dengan kepuasan, memandang murid yang berlutut di depannya, meskipun ia telah lama berkultivasi ke dunia. Tempat ia tetap acuh tak acuh apakah disukai atau dihina, kebahagiaan sejati masih terlihat di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kepala Feixiang, mengucapkan 3 kata berturut-turut. Baik, 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 Anda secara alami berbakat, jarang terlihat di dunia tetapi yang lebih penting lagi, adalah sikap Anda terhadap filsafat dan logika Buddhis, Anda memiliki tingkat kebijaksanaan lain. Saat itu di antara kami berempat, sebenarnya Paman Guru Puzi Anda adalah yang paling cerdas, kasihan meskipun ia cerdas tetapi ia memilih jalan yang salah, menunda pelajaran Buddha, dengan harapan mencari umur panjang, akhirnya menemui akhir yang buruk. Hari ini Anda dapat memahami, itu adalah keberuntungan Anda, itu juga kekayaan kuil Tianyin kami. Feixiang tertegun, mengangkat kepalanya dan memandang Puhong Master, berkata, Guru, apa maksudmu dengan itu? Murid tidak begitu mengerti. Puhong Guru menggelengkan kepalanya, pertama-tama mengulurkan tangannya untuk mendukung Feixiang, kemudian kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur memudar, dengan samar berkata, tahun-tahun terakhir ini, gurumu siang dan malam ditahan oleh tugas-tugas sekuler, seperti untuk studi Buddhis dan pemahaman, terhenti, alih-alih menganggap reputasi sekuler yang tidak layak ini sia-sia, perjuangan dan pertarungan selama setengah abad, saya sebenarnya tidak bisa menyerah. Tahun itu ketika Paman Guru Puzi Anda meninggal, guru saya ingin pensiun dari dunia, namun tidak ada yang mengambil alih, menghadapi warisan ini dari para pendiri kami,
meskipun itu hanya milik duniawi tetapi akhirnya tidak dapat meninggalkannya begitu saja. Sekarang setelah Anda, guru saya bisa pergi dengan damai. Feng Xiang terkejut, wajahnya menjadi pucat, dia baru saja berdiri dan segera berlutut lagi, buru-buru berkata, "Guru, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa kuil Tianyin meninggalkanmu? Apalagi murid juga ingin menemani guru siang dan malam, dengarkan ajaranmu. Hanya mohon pada guru, Anda tidak boleh meninggalkan murid dan orang-orang dari kuil Tianyin dan hidup dalam pengasingan." Setelah berbicara, ia bersujud tanpa henti. Tuan Puhong tertawa terlepas dari dirinya dan kemudian menghela nafas, menarik Feng Xiang berdiri, menghela nafas dan berkata, anak bodoh, bagaimana mungkin ada perjamuan yang tidak akan pernah bubar di dunia ini?" Tapi masalah pengasingan guru tidak begitu mendesak dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hari ini. Anda tidak perlu panik, saya harus menyelesaikan semuanya dengan benar, saya juga bisa mengatur pikiran saya saat istirahat. Feng Xiang menangis, tetapi akhirnya dia tahu keinginan Tuan Puhong untuk pensiun adalah sesuatu yang tidak bisa dia hentikan. Untungnya seperti apa yang dikatakan gurunya, meskipun dia ingin tetapi itu tidak mendesak. Ketika ada kesempatan di masa depan, dia hanya akan memiliki untuk mencoba membujuk gurunya. Memikirkan hal itu, air matanya kemudian berhenti, berdiri di samping. Tuan Puhong mengangkat kepalanya dan memandang ke langit, melihat cahaya bulan menembus, dingin dan indah, dia menatap untuk waktu yang lama, tiba-tiba berkata, "Ayo masuk dan lihat pelindung kecil itu." Feng Xiang terkejut, berkata, "Apa?" Tuan Puhong dengan acuh tak acuh berkata, "Hak dan kesalahan, terima kasih mendendam perasaan dan permusuhan, tidak peduli apa, pada akhirnya itu harus berakhir." Setelah berbicara, tanpa kata-kata lebih lanjut, dia menuju ke rumah kecil itu. Feng Xiang perlahan mengikuti di belakangnya, menyaksikan pintu itu semakin dekat, untuk beberapa alasan, dia mulai merasa gugup. Sehari semalam sudah, selama waktu itu, menghadapi paman guru Puzi, apa sebenarnya yang telah dilakukan Gosli? Dia, apalagi yang akan dia lakukan juga? Jawabannya, saat mereka mengangkat tirai dan mendorong membuka pintu kayu, dengan ringan melangkah ke dalam rumah, muncul di hadapan mereka. Rumah kosong itu, masih berkelap-kelip dengan cahaya perak, jade Aesdis. Apa? Tidak ada yang terjadi. Jenazah Puzi, masih duduk bersila di atas cakram es giok, dan di seberangnya, Gosli, atau mungkin itu Zhang Xiaofan, bersila, menghadap ke belakang Puhong Master dan Feng Xiang, diam-diam menatap wajah Puzi dalam cahaya redup. Tuan Puhong menarik napas dalam-dalam, hendak berbicara, tiba-tiba merasakan gerakan di belakangnya, berbalik dan melihat, Feng Xiang dengan lembut menarik jubahnya. Setelah dia melihat Tuan Puhong telah memalingkan kepalanya, dia memberi tanda dengan matanya, ke tempat di bawah hantuli. Tuan Puhong berbalik dan melihat, tidak bisa tidak mengerutkan kening, melihat bahwa tidak ada yang berubah di rumah, hanya di atas tanah tempat Gosli duduk, jari-jari sekitar 3 ci, tanah batas semuanya retak, banyak yang padat retakan tipis menutupi seluruh tanah di sekitarnya, semakin dekat tanah ke arahnya, semakin rapat keretakan itu, sebelum dia dalam 1 jari-jari ci, semua batu bata tidak lagi retak, malah telah sepenuhnya berubah menjadi bubuk. Siang dan malam ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Gosli, atau mungkin, tidak ada yang akan mengetahuinya selamanya. Puhong Master perlahan berjalan ke Gosli, melirik ke tanah di depannya, menggunakan suara yang tenang berkata, "Pelindung, Anda sudah tinggal di sini selama 1 hari, apakah Anda sudah memikirkannya dengan hati-hati?" Gosli perlahan memalingkan muka dari puing-puing Puzi, memandang Puhong Master kaget, wajah Gosli sangat pucat, wajahnya tampak lelah, meskipun itu hanya 1 hari tetapi dia tampak seolah-olah dia diwarnai perjalanan dengan perubahan-perubahan kehidupan, sudah berpengalaman 100 tahun di dunia. Tuan Puhong menggenggam kedua telapak tangannya, dengan lembut melantunkan, Amitabha. Gosli perlahan berdiri tetapi di tengah jalan, tubuhnya bergetar, tampak tidak stabil. Feng Xiang dan Puhong Master mengerutkan kening. Feng Xiang hendak melangkah maju untuk membantunya, tetapi Gosli sudah sekali lagi berdiri teguh, bernapas dalam-dalam lalu meluruskan tubuhnya lagi, menghadap Puhong Tuan. Satu pandangan dan dapat dilihat bahwa tubuhnya lemah tetapi untuk beberapa alasan, dia saat ini, besar dan tinggi, tabah. "Tuan," suaranya agak serak. Tuan Puhong menggenggam kedua telapak tangannya, berkata, "Ya, instruksi apa yang dimiliki oleh pelindung kecil? Almarhum terkubur di tanah untuk beristirahat, kau ambil miliknya. Sisa-sisa guru Puzi dikremasi dan dikubur." Petik 2.
Puhong Master dan Fei Xiang sama-sama kaget, melihat Ghost Li. Saat berikutnya, Puhong Master menghela nafas panjang, sepertinya menghela nafas tanpa henti, dengan pelan berkata, "Pelindung, apakah kamu sudah melihat melewati masalah?" Ghost Li tertawa sedih, melirik Puzi yang duduk bersila di bawah cahaya redup, otot wajahnya menegang dan melepaskan, perlahan berkata, "Aku hanya punya satu malam takdir dengan tuan ini pada waktu itu," namun sekali berlutut di depannya, rela bersujud kepadanya dan memanggilnya, "Guru." Dia menyelamatkan saya sebelumnya, juga menyakiti saya tetapi tanpa dia, tidak akan ada saya, dia sudah mati. Meskipun saya bukan seorang murid Buddha tetapi saya tahu umat Buddha menganggap reinkarnasi sebagai yang paling, ia menolak untuk dimakamkan di ranjang kematiannya, dapat dilihat bahwa ia sangat menyesal. Napas dingin yang sangat dingin, dipancarkan dengan tidak jelas dari tangannya. Puhong Master dan Fei Xiang sama-sama merasakannya pada saat yang sama, yang melonjak kekuatan jahat yang aneh. Intensitas energi ganas dari kekuatan jahat Sinister Orb. Selama ini aku merasakannya dan menerimanya dalam jumlah yang tidak sedikit, kurang lebih aku juga bisa memahami keadaan dan penyebabnya. Berbicara sampai di sini, Ghost Li perlahan berbalik, menuju pintu, suaranya yang serak dari waktu ke waktu terbatuk sekali atau dua kali. Puhong Master dan Fei Xiang pada saat yang sama di belakangnya, menggenggam telapak tangan mereka dan meneriakkan. Puhong Master mengikuti yang mengatakan, "Pelindung kecil memiliki hati yang baik, menyentuh langit dan bumi. Biksu tua di sini berterima kasih kepada pelindung atas nama juniorku yang tidak layak yang telah meninggal saudara Puzi." Biksu tua akan dengan patuh mematuhi instruksi pelindung, sebentar lagi akan melaksanakan ritual dan mengkremasi jenazah saudara lelaki junior, selain itu menguburnya, hanya saja tidak yakin sebelum ini, apakah pelindung memiliki instruksi lain. Ghost Li sekarang telah mencapai pintu, tangannya terulur ke arah panel pintu tetapi saat berikutnya, dia berhenti, dia tampak membeku di sana. Puhong Master dan Fei Xiang tidak tahu apa yang dia pikirkan, untuk saat ini hanya menatapnya, tidak berbicara. Ghost Li perlahan berbalik, sekali lagi melihat itu menua dan samar di wajah sedih. Wajah itu, dia hanya melihat itu dua kali dalam hidupnya, beberapa tahun, dalam sekejap itu melambungkan hatinya, pada akhirnya hanya meninggalkan hujan deras dan angin malam yang keras, senyum ramah dan lembut di hadapannya. Dia adalah Ghost Li, atau mungkin Zhang Xiaofan, siapa yang akan tahu? Dan siapa yang peduli? Lelaki itu, tepat di pintu masuk itu, menghadap ke arah cahaya redup cakram batu giok itu, seumur hidupnya, seperti saat ia masih muda, berlutut ke arahnya, bersujud 3 kali dengan benar, lalu, ia mengangkat kepalanya, dengan hormat, Infinite mendalam tertekan di wajahnya, berkata, "Guru." "Diam, Guru, Anda istirahat dengan damai." Dia diam-diam berkata, lalu berdiri, tanpa kata-kata lagi, berbalik dan membuka pintu, berjalan keluar. Penggarap seperti Puhong, Fei Xiang, untuk saat ini tertegun dan tidak bisa berkata-kata, hanya melihat Ghost Li berjalan keluar dari rumah kecil ini. Dalam keheningan, Fei Xiang menghela nafas, berkata, dia benar-benar memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa, yang penuh belas kasihan. Benar-benar pria langka di dunia, Amitabha. Puhong Master berbalik, menatap Puzi, setelah waktu yang lama, menggenggam kedua telapak tangannya dan berkata, "Saudara junior, akhirnya kamu bisa beristirahat." Seruan Puhong Master mengejutkan Fei Xiang, dia dengan cepat mengikuti arah pandangan Puhong Master dan melihat, segera juga terkejut, wajahnya penuh keheranan. Puzi yang duduk bersila di atas cakram, sekarang tiba-tiba sesuatu terjadi, di tempat-tempat seperti cahaya salju putih pucat putih seperti salju yang benar-benar seperti batu pasir yang menjadi bubuk, sedikit demi sedikit diubah menjadi halus dan sulit terlihat dengan mata telanjang, pasir, perlahan-lahan jatuh. Dan di wajahnya yang sudah tua, untuk beberapa alasan, jejak samar kesedihan telah menghilang, bukannya menunjukkan sedikit senyum puas. Menonton transformasi ini dengan cepat, seluruh tubuh segera menghilang, mata Puhong Master menangis, menggenggam telapak tangannya dan berkata, saudara junior, harapan Anda terpenuhi, saudara senior bahagia untuk Anda. Mulai hari ini lautan Buddha tak terbatas, awas sendiri." Sisa-sisa Puzi dengan cepat terkikis, akhirnya benar-benar menjadi pasir putih, dari cahaya redup putih kehitaman yang dipancarkan oleh Jade Aesdis di udara, perlahan-lahan jatuh. Dan juga pada saat ini, setelah cakram es giok menerima pasir itu,
cahaya ajaib senjata ajaib tiba-tiba melonjak di rumah kecil yang tertutup rapat. Tiba-tiba dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, angin mulai bertiup. Di dunia roh yang tak terlihat jauh di sana, tampaknya ada lagusan sekerta Buddhis yang samar-samar pergi. Cahaya dari Jade Aisdis bersinar lebih terang dan lebih terang, kecepatan angin menjadi lebih cepat dan lebih cepat, jubah Puhong Master dan Vexiang mengepakkan angin yang kencang, keduanya memandang satu sama lain tertegun. Tiba-tiba, peluit tajam yang tajam terdengar dari cakram, cahaya gemerlap meledak, banyak bubuk yang terbenam di salju es seperti cahaya redup, berhamburan ke segala arah, gemuruh yang keras, meledak. Gemuruh, debu beterbangan, mengikuti yang ditutupi oleh cahaya yang sangat besar, rumah kecil di sekitar tembok ini langsung dihancurkan oleh kecemerlangan cakram es yang aneh. Tanpa meninggalkan jejak, cahaya bulan bersinar tinggi, cerah seperti salju, tercermin pada puncak gunung ini. Di dunia yang sunyi ini, sebenarnya ada pemandangan langka seperti itu. Cakram es giok dalam kemuliaan gemerlapan ini, perlahan-lahan bangkit dari posisi semula, di samping senjata ajaib ini, debu seperti bubuk putih keemasan menari, seperti roh yang mengejar. Di halaman di luar rumah, Ghostly diam-diam berdiri di sana, menatap ke langit, wajahnya mengalir dengan air mata. Jade Aisdis terbang dengan sendirinya, melingkari Ghostly 3 kali, akhirnya berhenti di depan Ghostly. Ghostly menatap kepulan asap dan debu, mengepalkan giginya dengan erat, hampir bukan dirinya sendiri. Kemudian, dalam cahaya yang hampir dipadatkan itu, di malam yang indah dan indah seperti surga, Jade Aisdis mengeluarkan suara yang ringan, seperti ice breaking, suara yang jernih bergema. Di hadapan Ghostly, harta langka dunia ini juga berubah menjadi banyak bubuk debu, di bawah sinar bulan berkilau cerah, seperti salju yang jatuh luas dan beragam, megah dan mempesona. Dari jauh, angin gunung berhembus, banyak serbuk debu melayang bersama angin, melayang di tengah udara, terbawa angin ke kejauhan, akhirnya berangsur-angsur menghilang.